tempat wisata. Karena udah jam 12 siang, sembahyang puji Trisanyo dulu yuk. Hey, this is Taylor Swift. This is
Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So I'm far away. I've never been so wide away. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Karena kita Indonesia. Hai teman Pro2, selamat siang. Ketemu lagi bareng aku Irena Mora, tentunya di Santai Siang. Dan mungkin sudah banyak dari kamu yang udah tahu bahwasannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, teman Pro2, kebijakan itu memang mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di 3 bidang, yakni pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal tersebut kita akan membahasnya seperti apa sebenarnya nilai keadilan dan kemanfaatan PP 47 tahun 2024 dalam perspektif hukum. Telah hadir di studio ya, ada Bapak Inyoman Surate SHM Hum selaku dosen hukum Universitas Panji Sakti Unipas Singaraja. Selamat siang Pak Nyoman Surate. Selamat siang. Kabar baik nggih? Baik, selamat siang juga sahabat RRI di mana saja berada. Iya, betul. Pak, terkait dengan penandatanganan PP nomor 47 tahun 2024, sebelum kita ke topik dulu, seperti apa tanggapannya, Pak? Kalau dari aspek ekonomi, aspek sosiologis mungkin sudah banyak dikaji ya tentang PP ini. Nah, sekarang kita ingin melihatnya dari perspektif hukum. Jadi sebagai suatu produk hukum, maka PP 47 tahun 2024 ini memang secara tradisional gitu ya, kebiasaan gitu kalau kita melihat produk hukum tuh dikajinya dari 3 hal. Apa aja itu produk hukum, terutama produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Jadi 3 hal itu adalah satu, seberapa banyak produk hukum itu menimbulkan kepastian ya, keteraturan di masyarakat. Itu pasti itu, karena memang pada dasarnya semua produk hukum itu ditujukan untuk mengatur sesuatu, meregulasi sesuatu sehingga menjadi teratur. Itu satu nilai, itu nilai kepastiannya. Dan nilai kepastian ini berkorelasi dengan ketertiban. Jadi katakanlah kalau misalnya kita kaitkan dengan PP ini, satu dari aspek kepastiannya ini, satu, ada pijakan hukumnya nggak? Apa dasarnya pembuatan PP ini? Apakah itu semata-mata kebijakan pemerintah, dalam hal ini presiden, atau memang ada pijakan hukum yang lebih kuat? Nah, kalau dari kacamata ini ternyata PP ini sebenarnya bukan hal yang sangat-sangat baru. Karena PP ini sebenarnya dapat diperspektif, dapat dilihat sebagai tindak lanjut dari undang-undang yang sebelumnya udah ada. Disebut di konsiderannya itu antara lain itu adalah undang-undang, saya lihat dulu ya biar tidak salah sebut, ini ada 2 undang-undang yang disebut. Pertama Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK ya, tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu pasal 250-nya memang menyebutkan ruang untuk penghapusan kredit macet untuk UMKM. Karena itu di produk ini, di PP ini juga disebut salah satu di konsiderannya bahwa salah satu dasar penerbitan PP ini adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Selain itu ruang lainnya diberikan juga oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Itu tentang perbendaharaan negara, juga memberikan ruang untuk penghapusan piutang, baik piutang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nanti kita lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 memberi ruang penghapusan piutang oleh lembaga perbankan dan non perbankan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 memberi ruang untuk penghapusan piutang UMKM kepada pemerintah. Jadi karena memang PP 47 ini kan menghapus tentang memberikan ruang untuk penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi piutang ini bisa kepada lembaga perbankan non perbankan maupun kepada pemerintah melalui program-program itu. Itu baru dari satu nilai kepastian hukumnya. Karena piutang-piutang ini udah macet cukup lama ya, terutama dari program-program pemerintah. Ada yang programnya udah tidak ada lagi, masih macet itu. Jadi sudah dilakukan berbagai upaya dan ternyata nggak berhasil. Upaya penagihannya, upaya restrukturisasinya udah dilakukan nggak berhasil. Jadi perlu ada kepastian terhadap piutang ini. Kemudian kedua itu dari aspek kemanfaatannya. Nah biasanya orang lihat nih, kalau dibuat produk hukum itu ada nggak sih manfaatnya bagi masyarakat luas? Terutama bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah kepentingan umum. Nah kita lihat sekarang PP ini, PP 47 ini. Walaupun jelas menegaskan bahwa yang dimaksudkan itu adalah pemberian kemudahan bagi UMKM. Kalau di daerah mungkin usaha mikro dan kecil ya, usaha mikro dan kecil. Nah, apa kemudahannya bagi mereka? Selama ini mereka kan terkendala karena memang mereka masih punya sangkutan utang. Katakanlah dalam ini kepada lembaga bank dan non perbankan, lembaga keuangan lain non bank. Ya. Jadi efeknya apa nih? Mereka kan di blacklist tuh. Jadi padahal mereka faktor permodalan bagi UMKM kita itu sangat krusial, sangat penting itu. Kebanyakan memang UMKM kita itu bermasalah di permodalan. Dan akses ke bank menjadi tertutup. Karena memang program lama masih ini, terutama kemarin kan ada COVID segala macam itu menyebabkan usaha mereka menjadi relatif terganggu. Di sisi lain ini, terutama kita di Bali itu, peranan UMKM itu sudah sangat terbukti. Peranannya cukup penting. Peran itu justru pada saat usaha-usaha lain yang besar kolaps, UMKM dapat mengambil alih. Dari sisi itu, dari sisi lain mereka menyerap banyak tenaga kerja. Jadi dengan adanya penghapusan piutang ini dan ditegaskan dalam PP 47, dalam pasal 10-nya ditegaskan setelah ada penghapusan piutang, itu mereka dapat lagi mengajukan kredit baru. Dengan kata lain blacklistnya udah dicabut tuh. Jadi mereka dapat mengakses lagi lembaga perbankan. Itu dari aspek kemanfaatannya. Nah kita pikir berarti ini PP ini memang kalau dilihat dari sisi itu sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Bagi yang lain, bagi perbankan. Tapi perbankan juga sangat bermanfaat. Karena dalam sistem pembukuan perbankan ini utang yang nggak tertagih itu lama-lama kan mengganggu itu. Ya, jadi kalau memang sudah dikelirkan oleh pemerintah dan ditempatkan sebagai kerugian bank dan tidak ditempatkan sebagai kerugian negara. Ini harus hati-hati nih. Kalau ditempatkan sebagai kerugian negara, kita tahu bahwa tindak pidana korupsi itu bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Faktor utamanya di situ ada kerugian negara. Nah, ini kan sudah ditegaskan dalam produk hukum itu tidak termasuk kerugian negara, tapi kerugian bank. Dan pejabat bank tidak harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian itu. Nah, jadi dari sisi perbankan juga ini relatif bermanfaat begitu. Bagi masyarakat umum manfaatnya apa? Ada lebih dari 65.000 pelaku UMKM. Ya. Katanya 64.000-nya itu kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu perempuan tuh pelakunya tuh. Tuh, berarti kan kalau dilihat dari perspektif itu, ini PP sangat memihak. Lebih dominan ke perempuan maksudnya begitu Pak? Memihak perempuan, membela perempuan dan kita tahu kalau perempuan itu kan pasti kaitannya dengan keluarganya secara umum. Ini mungkin pelaku UMKM yang perempuan ini tidak hanya ibu rumah tangga biasa ini. Ibu rumah tangga yang juga membantu perekonomian keluarga. Suami gitu ya, oke. Terakhir dari nilai keadilan. Jadi tadi nilai kepastiannya, nilai kemanfaatannya, dan nilai keadilannya sekarang. Hukum, terutama dalam bentuk produk hukum, itu memang tidak pernah bebas nilai. Hukum itu sejak awal dibentuk, itu sengaja memang dibuat untuk memberikan perlindungan dan memihak kepada kelompok yang relatif lebih rentan. Kalau kita perhatikan hukum begitu, harus memihak yang lebih rentan, yang posisinya lebih rendah.
yang posisinya lebih lemah. Ya. Karena kalau tidak ada hukum nanti kan dalam posisi tawar gitu, bargaining position begitu, orang-orang yang relatif lemah secara sosial ekonomi umumnya ya tidak dapat perjuangkan hak-haknya. Ini hukum seperti itu. Nah sekarang kita lihat PP ini keberpihakannya kemana? Keberpihakannya kepada pelaku usaha-usaha kecil dan menengah yang dalam konteks usaha secara keseluruhan, dari skala usaha, dari sisi permodalan dan lain sebagainya itu memang relatif lebih lemah daripada usaha-usaha yang sudah lebih maju. Jadi dengan demikian dari 3 aspek ini yang kalau teori sih ya ini mengacu kepada teorinya Gustav Radbruch sebenarnya, bahwa kalau hukum apa aja katanya harus 2 adil, 2 pasti, terus ada manfaatnya. Ya kalau dunia teori sih 3 ini harus ada, tapi 3-tiganya saling tabrakan. Inilah yang harus diharmonisasikan. Jadi secara umum memang kalau menurut hemat saya nih pribadi, bahwa memang PP ini dari 3 aspek itu memang sudah terpenuhi itu. Sudah ada dasar hukumnya, manfaatnya jelas, kemudian ada nilai keadilannya yang sudah jelas-jelas di situ untuk kepentingan masyarakat yang secara sosial ekonomi berada dalam posisi yang lebih lemah. Nah, barangkali demikian. Ya, lalu seperti apa Pak? Apakah penghapusan piutang ini akan berpotensi untuk memperkuat atau malah menciptakan ketimpangan baru di kehidupan masyarakat nantinya? Ini ya, penghapusan piutang ini kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak seperti euforia sebelumnya bahwa udah dengan PP ini semua utang dihapus gitu ya. Tapi rupanya tidak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa mohon maaf ini. Kalau kita mengacu kepada regulasi ini, ternyata tidak serta-merta semua utang UMKM itu dihapus. Ini kita lihat misalnya utang yang ada di lembaga bank dan non-bank. Ya. Kalau utang UMKM yang ada di lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, itu memang supaya dapat dihapus itu ada beberapa syaratnya. Ya. Pertama begini. Pertama, utang yang dihapus itu sudah terlebih dahulu dihapus bukukan. Jadi gini. Jadi ada utang UMKM di bank dan lembaga non-bank itu yang sudah tidak sulit ditagih sehingga dalam pembukuan bank dia itu dihapus bukukan, tidak muncul lagi dia. Tetapi tidak menghapus hak bank untuk menagih. Jadi bisa ditagih dia, tapi dalam pembukuan sudah tidak muncul. Nah, yang utangnya boleh dihapus adalah utang yang sudah ada dihapus bukuan ini. Sudah dihapus bukukan lebih dulu, minimal 5 tahun pada saat PP ini ditandatangani. Jadi berapa tuh 5 tahun? Jadi 5 tahun yang lalu dari sekarang itu utang sudah dihapus bukukan. Piutang itu sudah dihapus bukukan. Berarti 2018. 2019 okay. Ya. Yeah. Kalau setelah itu baru dihapus bukukan, apalagi belum dihapus bukukan begitu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Utang mana yang dihapus bukukan? Satu utang yang sudah dilakukan restrukturisasi. Jadi sudah dilakukan upaya sebenarnya oleh bank untuk men-schedule ulang, untuk mencari solusi lain agar utang itu menjadi terbayar. Utang itu terbayar. Satu. Kedua, sudah dilakukan upaya penagihan secara optimum. Jadi kalau 2 hal ini sudah dilakukan, tidak tertagih juga, ya dihapus bukukanlah mereka piutang ini. Kalau piutang ini sudah 5 tahun yang lalu dihapus bukukan, maka dengan PP ini sudah boleh dihapus. Jadi sudah sudah bisa diberlakukan begitu Pak? Sudah diberlakukan, sudah langsung dihapus ya. Kemudian yang lain adalah berkaitan dengan nilainya nih. Itu piutang macetnya itu paling banyak sebesar 500 juta per debitur atau nasabah. Ini apa nih? Di penetapan ini. Artinya memang yang dibatasi yang memang dalam skala kecil. Jadi UMKM yang utangnya besar-besar itu tidak bisa berlaku skema ini. Jadi ada batasan tentang utangnya itu. Kemudian ini piutang tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Memang kan secara logis kalau dijamin oleh asuransi, kan asuransinya yang bayar piutangnya itu, ditagih ke situ. Yang lain adalah ini
piutang itu tidak ada jaminannya. Jadi bank tidak bisa mengeksekusi jaminan itu untuk menutup piutang. Atau ada jaminannya, sudah tidak mungkin dijual lagi. Kalau kita lihat di situ kan ada tuh. Kemarin di mana tuh yang ada pergerakan tanah itu? Di Sulawesi itu. Jadi atau jaminannya berupa sertifikat, tapi tanahnya udah tidak ada itu. Liu Paksi itu yang tanah bergerak itu ya. Atau karena hal lain misalnya jaminan itu sudah tidak bisa dieksekusi. Gitu. Atau jaminan ini sudah dijual tapi tidak cukup untuk menutupi seluruh piutang. Nah, hal-hal itu yang harus dipenuhi, barulah kemudian piutang itu dapat dihapus. Jadi tidak ditagih lagi. Oke, teman Pro 2 mungkin kamu yang mau nanya-nanya boleh banget nanti ya ke live chat YouTube channel RRI Singaraja Official atau mungkin ke live chat RRI Digital. Kita tahan dulu, saat lagi kita akan ngobrol kembali ya, membahas terkait dengan seperti apa sih nilai keadilan dan kemanfaatan PP nomor 47 tahun 2024 dalam perspektif hukum bersama Bapak Inyoman Surate SHM Home. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih kan sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia menjelaskan kalau kebijakan adanya PP ya nomor 47 tahun 2024 ini kan dilatar belakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Karena menurut Presiden selama ini para pelaku UMKM ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Sudah ada pertanyaan di WhatsApp ya Pak dari Dama ya yang menanyakan apakah kebijakan penghapusan utang macet dalam PP 47 tahun 2024 ini sudah mencerminkan nilai keadilan bagi seluruh pelaku UMKM, katanya Pak. Bagaimana efektivitasnya dalam mendorong kemanfaatan ekonomi jangka panjang? Seperti apa Pak Nyoman Surate menanggapinya? Dari siapa tadi? Dama ya. Dama, sahabat RRI, selamat siang ya. Mungkin belum makan siang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak atau adik Dama gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa PP ini memang menurut Pak Presiden itu memang diterbitkan gitu lebih antara lain banyak didorong oleh keluhan dari pelaku UMKM. Keluhan pelaku UMKM ini selain memang secara umum masalah permodalan adalah berkaitan dengan kejadian beberapa saat lalu yang menyebabkan mereka mengalami masalah. Katakan misalnya ada bencana alam, ada COVID kemarin yang besar-besaran, ada kejadian-kejadian lain yang menyebabkan mereka itu ada masalah berkaitan dengan pengembalian pinjaman yang mereka terima, antara lain dari bank maupun lembaga keuangan non-bank maupun pengembalian piutang-piutang dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ini menjadi masalah karena begini, sepanjang mereka masih terkendala berkaitan dengan piutang yang dimiliki di bank atau di lembaga keuangan lain non-bank, itu menyebabkan mereka tidak ada kesempatan lagi untuk mengakses dana-dana bantuan dari bank itu. Karena mereka dalam tanda kutip di blacklist, jadi mereka tidak bisa akses itu. Nah, lembaga perbankan juga tentu tidak dapat seketika itu mengambil kebijakan menghapuskan piutang itu. Nah, kalau misalnya dihapuskan piutang itu jadi masalah nanti nih. Bagaimana ke depannya? Nah, ini PP ini memberikan ketegasan tentang hal itu. Ketegasan
yang pada akhirnya akan bermuara keadilan bagi pelaku UMKM. Adilnya di mana? Adilnya adalah mereka sebagai pelaku usaha yang relatif lebih lemah dari pelaku usaha yang lain, mereka berkesempatan untuk bangkit lagi. Dan sedikit saya ralat tadi sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menyatakan bahwa di tahun 2019 total UMKM di Indonesia itu 65,5 juta. 65,5 juta dan 64 jutanya itu adalah usaha mikro itu. Yang modalnya kecil itu. Jadi kalau tidak ada bantuan, keberpihakan seperti ini akan sulit bagi mereka untuk bangkit lagi. Di sisi lain, keberadaan mereka sudah terbukti memberikan peran penting bagi pemerintah, bagi perekonomian secara umum. Dan Pak Presiden juga menegaskan kenapa ini coba kita lihat ya, untuk kelompok tani nelayan. Karena memang ada kaitannya dengan ketersediaan pangan. Dan ketersediaan pangan ini diindikasi akan menjadi masalah di banyak negara ke depan ini. Dan dalam penyiapan ketahanan pangan dan ketahanan perekonomian secara umum, UMKM ini dapat memegang peranan penting. Jadi wajar kalau misalnya pemerintah dengan dengan PP 47 ini itu memihak kepada seperti tadi disampaikan usaha mikro yang rentan. Ya, mereka ada secara usaha itu lebih lemah. Dan kemudian dari sisi UMKM pasti ini berkeadilan. Toh juga begini. Toh juga tadi sudah disampaikan bahwa tidak serta-merta semuanya dihapus tagih kan begitu. Betul. Ada syarat-syarat dan syarat-syarat itu sudah mencerminkan bahwa memang ini udah kredit banget. Sudah dilakukan restrukturisasi, sudah dilakukan upaya-upaya petagihan dan lain sebagainya. Karena satu dan lain hal tetap tidak bisa tertagih. Seperti itu. Jadi dari sisi itu kita bisa lihat bahwa memang ini memberikan keadilan ya bagi pelaku UMKM. Terus apa dampaknya nih bagi ekonomi jangka panjang? Jelas berdampak. Karena apa? Peranan UMKM itu kan semakin ke depan dia ini kan akan semakin penting. Bahkan semasa Pak Jokowi jargonnya kan UMKM naik kelas nih. Jadi rintisan-rintisan usaha dari UMKM ini kan diharapkan nanti berkembang. Mungkin perbandingan relatifnya dengan negara maju, usaha-usaha besar itu dimulai dari usaha-usaha mikro seperti di kita misalnya itu diharapkan naik kelas. Usaha mikro kecil misalnya menjadi usaha menengahnya menjadi usaha besar. Jadi itu memang memberdayakan pelaku UMKM ini antara lain dengan memberikan bantuan, katakanlah begitu dalam tanda kutip, dengan menghapus tagihkan piutang mereka. Itu memang dapat berdampak besar bagi usaha mereka. Oke, baik. Menyusul di YouTube ya Pak ya, ada Deta ingin bertanya dampak penghapusan piutang macet terhadap laporan keuangan apa? Kemudian bagaimana kebijakan ini bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia? Apakah dalam artian karena dia ada dihapus hutang ini akan berdampak Pak untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia? Seperti itu Pak. Kalau secara ini sih prediksi progresifnya gitu ya, positifnya gitu ya, pasti berdampak. Pasti berdampak karena apa? Karena UMKM yang selama ini berusaha lagi dengan segala keterbatasannya, tadi sudah disampaikan kan mereka nggak dapat akses bantuan modal ini, permodalan ini. Padahal pasti lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain punya skenario untuk membantu usaha-usaha kecil dengan penyaluran CSR dan lain sebagainya itu. Tapi mereka ini nggak bisa ikut program itu. UMKM yang masih punya piutang di bank maupun program-program pemerintah, kalau nggak ada kejelasan tuh mereka nggak bisa akses itu. Dengan ini bisa akses lagi. Mereka seperti dipulihkan. Sehingga dengan demikian ada lagi mereka dapat bantuan permodalan sehingga itu akan menjadi motivasi baru ya bagi UMKM kita. Ini ada hubungannya dengan begini nih ya. Tadi Data ya, Data yang nanya ya. Gini, kalau dalam konteks hukum, sebelum adanya PP ini, kalau orang berutang nih, berdasarkan perikatan, perjanjian dan lain sebagainya itu, maka segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak miliknya, baik yang sudah ada maupun akan ada,
menjadi jaminan terhadap pelunasan hutang itu. Mhm. Secara umum gitu. Jadi kalau kita Ya. berhutang, hari ini kita nggak bisa bayar, besok punya uang bayar lagi gitu. Oke. Itu menjadi masalah itu bagi pelaku usaha kecil. Nah, dengan PP inilah ketentuan KUH Perdata pasal 131 itu ditiadakan. Baik. Boleh nggak? Dia ada undang-undang KUH Perdata bilang bahwa semua utang harus dibayar, bahkan dengan uang yang akan ada gitu ya. Boleh. Karena dalam hukum ada prinsip bahwa ketentuan yang lebih khusus menyampingkan ketentuan yang lebih umum. Kalau ketentuan ini tidak ada, PP tidak ada, maka UMKM ini tetap harus bayar utangnya. Tetap harus tidak bisa mengakses perbankan karena di blacklist. Ya. Nah, sekarang dengan adanya PP ini sudah ditegaskan. Begini redaksinya ya, pasal 10 PP-nya itu redaksinya seperti ini. Nah, debitur atau nasabah yang telah diberikan penghapus tagihan piutang atau yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 PP ini dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan UMKM kembali. Oke. Iya. Seperti itu. Nah, jadi ditegaskan secara normatif biar tidak ragu-ragu lagi nih, bank juga tidak, lembaga perbankan tidak ragu-ragu lagi menyairkan bantuan kepada usaha UMKM. UMKM-nya tidak ragu-ragu lagi mencoba mengakses bantuan Oke. pendanaan dari bank. Meskipun tadi sebelumnya sempat macet ya dan juga karena sudah dihapus ya Pak ya, Betul. bisa kembali mengajukan. Tapi yang penting ini nih, Mhm. tidak harus dipersepsi begini. Mhm. Nanti kan seolah-olah tidak memberikan efek pembelajaran nih. Mhm. Setiap punya utang dihapus, setiap punya Dihapus, utang dihapus oke. begitu. Di PP ini sudah ditegaskan baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan umumnya bahwa yang dapat dihapus bukuan itu sebenarnya ada beberapa alasan-alasan yang mendasari. Antara lain adanya bencana alam itu. Adanya kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan usaha UMKM ini menjadi terpengaruh. Jadi tidak serta-merta setiap utang itu kan dihapus, enggak. gitu ya. Dan perbankan sudah mencoba melakukan restrukturisasi terhadap piutang ini. Nah, gitu. Jadi kalau dalam konteks perbankan, kredit macet yang dapat direstrukturisasi dan diberikan kebijakan kan yang debiturnya itu memiliki itikat baik. Jadi kalau tidak ada itikat baik sebenarnya udah tidak bisa ikut skenario ini. Jadi mereka misalnya mengambil kredit usaha tidak dipakai usaha, katakanlah begitu, dipakai konsumsi dan lain sebagainya. Nah, ada faktor kelalaian yang sangat sangat signifikan. Misalnya tidak dikelola dengan baik usahanya. Itu kemungkinannya tidak bisa ikut program ini. Oke, jadi masih ada aturan-aturan yang lain ya. Jadi harus benar-benar dipahami ya Pak ya, bukan hanya dihapus-hapus saja begitu ya. Masih ada aturan-aturan lain yang mengatur begitu. Baik teman Pro 2, nanti kita bahas lagi untuk satu sesi lagi bersama Pak Nyoman Suratu tentunya di dialog kita pada siang ini. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik teman Pro 2, kita ada di sesi terakhir ya untuk dialog bersama Bapak Nyoman Suratu SHM Hum. Dan Pak, setelah sekian pertanyaan dan apa yang kita sudah bahas begitu, lantas dari perspektif hukum, apakah ini Pak ada celah hukum dalam PP nomor 47 ini yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh pihak-pihak tertentu misalnya untuk menghindari tanggung jawab atau ini sebagai ruang untuk pemanfaatan seperti itu Pak? Baik, sebagai suatu produk hukum yang
yang human made gitu ya, bikinan manusia begitu, pasti sudah ada kemungkinan ada celahnya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, PP itu termasuk berada di struktur yang tinggi sebagai produk hukum. Jadi ada undang-undang, kemudian ada PP-nya. Nah, sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tinggi dia, maka dia tidak akan mengatur secara detail. Jadi kalau dalam peraturan perundang-undangan gitu, semakin tinggi kedudukannya, maka semakin umum aturannya. Nah, dia memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang sifatnya lebih detail, gitu. Nah, ini PP ini tentu memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Antara lain misalnya yang mengatur bagaimana lembaga perbankan mengimplementasikan PP ini. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang perlu regulasi. Nah, itu nanti kadang-kadang muncul justru setelah pelaksanaan. Ini harap dicermati juga bahwa PP ini skenario penghapusan piutang macet pada bank dan lembaga keuangan bank dan piutang negara kepada UMKM sebagaimana diatur dalam PP 47 ini, itu jangka waktunya hanya 6 bulan sejak ditetapkan. Jadi setelah itu otomatis nggak punya daya laku lagi. Nah, tentang celah itu tadi, memang ada beberapa celah yang tadi di pertanyaan secara tersirat menyatakan begitu. Nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lepas dari tanggung jawab. Ya udahlah. Ngutang lagi. Iya, utang lagi. Nanti toh gitu juga ya. dihapus lagi, utang lagi, nggak mendidik jadinya ya. Nggak begitu konsepnya Pak ya. Iya, ini konsepnya nggak begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk dapat dihapus utangnya, pertama harus sudah dihapus bukukan dulu. Untuk dihapus bukukan saja ada syarat-syaratnya tuh. Sudah berusaha direstrukturisasi, sudah ditagih secara optimum, nggak jalan. Nah, berapa lama kemudian bisa dalam hitungan tahun ini baru kemudian dihapus bukukan. Yang boleh dihapus tagihkan, artinya betul-betul tidak ditagih lagi dengan PP ini, sudah dihapus bukukan minimal 5 tahun. Jadi sudah dihapus bukukan juga kalau nggak 5 tahun nggak bisa dihapus. Tapi meskipun seperti itu tetap saja ada celah, namanya juga sebagaimana tadi disampaikan sebagai produk hukum yang bikinan manusia begitu. Selalu saja ada ruang-ruang kosong itu. Nah, biasanya ruang-ruang kosong ini akan ketemu setelah berapa saat setelah dilaksanakan dan itu biasanya ditutup dengan peraturan pelaksanaan. Jadi gitu. Jadi setelah PP ini akan ada peraturan pelaksanaan lain yang dibuat tidak harus oleh pemerintah secara langsung ya, tidak harus oleh presiden dan tidak dalam bentuk PP, mungkin dalam bentuk lain ya, yang diperlukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan perbankan gitu, atau oleh kementerian yang menyalurkan program-program bantuan kepada UMKM, itu diperlukan seperti itu. Celah-celahnya itu akan ditutup dengan peraturan pelaksanaannya. Secara hukum konsepnya begitu. Walaupun sebagaimana di awal disampaikan orang pintar kan biasanya pintar juga nyari celah tuh. Ya, celah-celah itu kemungkinan akan ada. Tapi seberapapun celah itu ada, ini adalah merupakan bentuk apresiasi pemerintah. Bahkan mungkin bagian dari komitmen dulu yang disampaikan pada saat pra pemilihan begitu ya, akan berkomitmen memihak kepada UMKM. Nah, ini mungkin salah satu wujudnya itu. Walaupun sebagaimana tadi disampaikan bahwa PP ini itu lahir ada pijakan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu disepakati oleh pemerintah dan DPR. Jadi begitu, ini sudah pijakan hukumnya kuat dan tentang ruang-ruang kosong nanti pasti akan diisi oleh pelaksanaan lebih lanjut dari PP ini. Oke, baik Pak. Berarti ini artinya adalah merupakan satu bagian komitmen pemerintah ya, yang tentunya kita akan pantau seperti apa perkembangan ke depannya ya. Semoga harapannya semua pihak tentunya Pak diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu Pak. Betul, hukum itu harus seperti itu ya, kepada masyarakat banyak ya. Terima kasih Pak Nyoman Surata untuk obrolan kita siang ini, dan teman Pro 2 juga untuk semua yang udah ikutan komen ya, dan mudah-mudahan kita bisa kembali mengundang Pak Nyoman Surata untuk membahas dengan topik lainnya. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita ini Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Pro 2 FM.